Shalom saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang ada di rumah juga. Tuhan yang memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati semua ya Tuhan, baik yang melayani pekerjaan Tuhan maupun yang mendengarkan dan mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa, pimpin hingga selesai ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai selamanya.
Saudara, kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut, kita tidak usah bingung, karena ada Allah yang menyertai kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, apa kabar? Semua sehat ya? Hari ini kita akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama.
yang berbunyi demikian. Kejadian 15 ayat yang pertama ya, Bapak Ibu. Kita akan lihat ke sana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Janganlah takut. Mungkin kalimat itu yang sekarang jarang sekali kita dengar. Kenapa? Karena memang keadaan saat ini membuat orang banyak khawatir, banyak takut, karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kami tidak khawatir. Tetapi menarik sekali karena firman Tuhan kepada Abraham ini berlaku juga untuk kita semua, ya. Ketika Allah memanggil Abram, dia memanggilnya dengan satu janji. Janji itu adalah jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang banyak sekali orang yang hidup dalam kekhawatirannya, hidup dalam ketidakpastian, keluar rumah takut, di rumah aja juga bosan, ya. Dan sekarang banyak sekali orang hidup dalam kebingungan yang luar biasa. Tetapi bagi saya itu menarik karena di tengah pandemi yang seperti ini, di tengah situasi yang kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi kapan ini semua berakhir, ya. Tetapi ketika saya membaca bagian dari firman Tuhan ini sangat menarik, karena janganlah takut. Ketika Tuhan berkata janganlah takut kepada Abraham, dia berkata jangan takut karena aku adalah perisaimu. Apa artinya perisai? Perisai adalah sebuah senjata untuk melindungi diri. Tetapi yang menjadi perisai bagi Abraham itu bukan kekayaan dia, bukan jabatan dia, bukan harta yang dia miliki, bukan warisan yang dia dapat dari orang tuanya Tera. Tetapi Tuhan berkata perisai itu, senjata yang akan melindungi dirinya itu adalah Dia, adalah Allah yang menciptakan Abraham. Bapak Ibu, kita sedang berada di satu situasi yang kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa ya hidup ini tidak pernah pasti, ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu kalau kita mendengar sirine dari ambulans itu hal yang biasa. Tetapi sirine ambulans pada dewasa ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Banyak orang mencoba untuk melihat ada apa. Karena ketika sirine itu berbunyi, maka pikiran kita adalah COVID, ya. Sesuatu yang menakutkan sekali banyak orang. Bahkan berapa banyak saudara-saudara kita, bahkan para hamba Tuhan yang sudah mendahului kita karena ini, ya. Tuhan berkata apa? Aku perisaimu. Kenapa ini penting bagi Abraham? Di dalam ketidakpastian itu, Abraham harus menghadapi banyak liku-liku hidupnya, ya. Dan Abraham berkata apa? Aku tidak berani, Tuhan. Aku tidak berani. Ya. Dia harus meninggalkan semua yang dia miliki. Dan ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tidak menunjukkan janji-janji materi. Tapi dia berkata, aku perisaimu. Kenapa itu menjadi penting, saudara? Kenapa itu menjadi penting, Bapak Ibu? Karena harta itu bisa dicuri.
Kedudukan itu bisa beralih kepada orang lain. Warisan itu bisa habis. Tetapi senjata yang melindungi seseorang itu tidak bisa pergi. Dan Tuhan memberi kepada Abraham ketenangan, rasa damai dengan berkata, "Kamu jangan takut Abraham, karena aku perisaimu." Seolah janji ini juga sedang kita hadapi, kita terima. Tuhan berkata apa? Jangan takut Bapak Ibu. Karena Allah yang menebus engkau itu, Dia akan menjadi pelindungmu. Dia akan menjadi perisaimu dimanapun engkau berada. Ya. Kita akan baca ayat yang Kejadian 26 ayat yang ke-24. Kejadian 26 ayat 24. Yang berbunyi demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Ini janji yang janji yang diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak. Ya. Jangan takut, karena aku akan memberkati keturunanmu. Saudara, Bapak Ibu, di masa sekarang ini, mungkin banyak orang tua menjadi begitu ciut hatinya dan merasa bahwa waduh, bagaimana menyekolahkan anak? Bagaimana masa depan anak? Bagaimana apa saya bisa mendampingi anak-anak saya? Apakah saya bisa memberikan tempat, papan, sandang, pangan yang layak bagi anak-anak kita? Bapak Ibu, tidak ada orang bisa prediksi apapun. Ya, itu seperti Ishak juga. Dalam situasinya, dia merasa bahwa dia takut, dia khawatir, dia takut, dia khawatir. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku itu adalah Tuhan dari bapakmu. Ya, aku Tuhan dari bapakmu. Dan ketika itu Ishak ada di negeri orang asing. Tentu dia takut. Tentu dia merasa khawatir. Tentu dia merasa bahwa waduh, tidak aman. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku Allah Abraham. Aku Allah bapakmu itu, aku sanggup untuk melindungi engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau tadi kita mendapatkan Tuhan berkata apa? Aku perisai. Aku senjata yang melindungi engkau. Dan yang kedua, Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau. Apa artinya Bapak Ibu? Aku menyertai engkau itu berarti Allah berada di dekat kita. Dimanapun kita berada. Ya, Tuhan akan berada di dekat kita, menyertai kita, berjalan bersama kita, bergumul bersama kita, hidup bersama dengan kita. Dan yang ketiga, kita melihat dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Ya, 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Ini adalah ketika Israel menghadapi Firaun yang begitu kejam, ya. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini,
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Ketika bangsa Israel melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, mereka sudah dikepung oleh banyak kekuatan besar yang tidak mungkin secara manusia mereka lolos. Tetapi ajaib sekali karena Musa berkata apa? Firaun dan tentaranya yang hari ini kamu takutkan, yang begitu menakutkan, kamu tidak akan lihat lagi. Artinya apa? Mereka akan dimusnahkan untuk selama-lamanya, bukan sementara, tapi selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam keadaan terjepit, ya. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa. Tetapi mungkin ketika engkau melihat ke depan, itu ada sungai, ada laut yang begitu menakutkan dengan gelombang yang besar, yang tidak mungkin kau lampaui, tidak mungkin kau jalani. Ketika engkau melihat kanan kiri, semua menakutkan. Dan ketika engkau melihat ke belakang, mungkin engkau melihat satu kekuatan dunia yang begitu besar. Ya, Firaun dengan bala tentaranya, dengan kuda, dengan segala kekuatan yang menakutkan. Dan engkau mungkin berada di tengah-tengah seperti itu. Engkau hopeless. Engkau tidak punya pengharapan. Engkau putus asa. Engkau berkata, Tuhan, kali ini tidak ada jalan keluar. Ya. Seringkali ketika kita masih merasa bahwa ada jalan keluar, maka itu gampang sekali untuk mempercayai Tuhan. Tetapi tidak mudah bagi Israel. Karena dia lihat kanan, kiri, depan, belakang, semua sudah terkepung. Mereka akan mati konyol di tengah-tengah. Ya, itu sebabnya mereka berontak. Mereka mulai mempersalahkan Musa. Dan Musa berkata apa? Jangan takut. Perkataan itu muncul kembali, dilontarkan dari mulut Musa. Jangan takut. Karena apa yang kau takutkan hari ini tidak akan pernah kau lihat lagi. Mungkin Israel waktu mendengar perkataan Musa, mereka ragu. Mereka berkata, nggak mungkin Musa. Kekuatan itu begitu besar, siapa kita? Ya. Tapi Musa sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, dia berkata, jangan takut. Karena semua kekuatan yang mengelilingi kita, yang mengepung kita itu, sebentar lagi akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih ada sampai saat ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya miliki, Tuhan yang sama, Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa, itu yang sedang melindungi umat Israel. Dan kekuatan yang sama sedang melindungi dan memberkati kita, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita melihat bagian dari kisah ini, ya, kisah Israel ini, maka kita melihat bahwa perjalanan mereka bukan satu perjalanan yang mudah. Mereka mereka tidak mengalami jalan yang lurus terus tanpa kerikil tajam. Tapi mereka menghadapi banyak sekali persoalan dalam hidup mereka. Dan menarik lagi satu hal, ya, yang saya ingin ungkapkan di dalam khotbah saya hari ini adalah, coba kita melihat Kejadian pasal 21 ayat 28. Kejadian 21 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kejadian 21 ayat 28. Bentar ya, saudara ya.
21 ayat 28 yang berbunyi demikian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan domba jantan itu. 18 silakan. 18 ya. 21 ayat 18 yang berbunyi demikian. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah berjanji kepada siapa? Kepada Hagar. Siapa dia? Dia bukan istri Abraham yang digariskan untuk melahirkan anak yang dijanjikan bagi Abraham. Tetapi karena anak itu adalah keturunan Abraham, maka Allah juga bertanggung jawab untuk melindungi anak itu. Dan kita lihat kisah ini adalah kisah di mana Hagar sudah diusir, ya. Diusir dan dia pergi dan sampai di padang gurun. Anak itu sudah lemas, bahkan mungkin pingsan, saya nggak tahu. Pokoknya mereka kehabisan air yang menjadi bekal, dan padang gurun itu membuat orang jauh lebih cepat menjadi haus. Ya, hidratasi bisa dialami oleh orang seperti itu. Dan ketika Hagar menghadapi itu, dia juga tenaganya habis. Ya. Dan dia melihat anak itu sudah tidak berdaya. Dan mungkin secara manusia anak itu sebentar lagi akan mati. Tetapi Hagar dalam kekuatan yang dia punya, kekuatan terakhir yang dia miliki, dia berseru kepada Tuhan. Mungkin dia berseru, tetapi dia sebenarnya tidak mempercayai bahwa Tuhan akan turun tangan. Ya. Ketika Allah sendiri dari surga menyampaikan perintahnya, maka langkah yang pertama sambil berseru kepada Hagar yang kini menjadi orang tua tunggal dan sedang menantikan kematian anaknya yang datang di padang pasir bersama-sama dengan putranya. Malaikat Tuhan memerintahkan, janganlah takut. Bapak Ibu, mungkin dalam keadaan yang dialami oleh Israel tadi dan sekarang yang dialami oleh Hagar, ini padang gurun. Tidak mungkin dia akan ketemu dengan air yang dibutuhkan oleh anaknya. Ini padang gurun di mana tidak mungkin ada pertolongan datang. Ya. Dan dalam keadaan yang seperti itu, malaikat Tuhan berkata, janganlah takut. Bapak Ibu, ketika mungkin dia bisa lihat sejauh apapun ada air yang mengalir, mungkin dia memang bisa mengerti perkataan janganlah takut. Tapi ini dalam situasi di mana padang gurun dan dia tidak pernah tidak lihat air. Dan air itu adalah minuman yang anaknya butuhkan. Dan Hagar sadar benar bahwa air itu akan memberi pengharapan untuk anaknya tidak mati. Tapi ini padang gurun. Dan malaikat berkata, janganlah takut. Kemudian kita melihat karena suara malaikat itu, maka Allah menyebutkan langkah yang kedua. Ya. Allah berkata bangun, lakukan sesuatu. Bapak Ibu, ketika tangan Tuhan datang untuk menolong kita, kita tidak mungkin pasif. Ya. Tuhan akan menolong kita kalau kita juga respon kepada panggilan Dia. Seperti Hagar. Tuhan tidak datangkan air di mulut anaknya. Tapi Tuhan berkata lakukan sesuatu, bangun. Bersandar pada imanmu. Pesan Allah itu adalah tempat di mana itu pengharapan terakhir bagi Hagar.
Tapi Hagar harus bangun. Bangun dari kelemahan dia. Mungkin dia sudah tidak punya tenaga memang, saudara. Saya ngerti. Dia sudah tidak punya tenaga. Tenaganya sudah habis. Dia juga kepanasan, haus. Mungkin itu dia hanya punya nafas yang satu-satu. Tapi Tuhan berkata, "Hai ibu, bangun." Ya, bangun. Lakukan sesuatu dan bersandarlah pada imanmu. Tetap berjaga, maju terus, ya. Kerahkan kekuatanmu yang terakhir itu dan manfaatkan itu untuk maju dan mencari sesuatu. Dan kita melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, di padang gurun yang gersang itu, tiba-tiba ketika Hagar bangun dari hopelessnya, dari ketidakada harapannya, dia bangun dan dia mulai, Tuhan mengubah matanya untuk melihat ada air yang keluar di padang gurun. Saudara, sesuatu yang mustahil yang tidak pernah terjadi lagi menurut saya. Dan itu dialami oleh Hagar. Dia melihat ada air yang muncul dari padang gurun itu. Dan dengan tenaga yang terakhir juga, Hagar membawa anaknya. Saya nggak tahu bagaimana caranya dia menggendong. Tapi dia membawa anaknya, kemudian menciduk air itu dan memberinya minum. Saudara, sesuatu yang mustahil, ya. Kadang Tuhan membawa kita di padang gurun yang begitu tidak ada pengharapan. Padang gurun yang membingungkan. Padang gurun yang menguras seluruh tenaga kita. Padang gurun di mana kita tidak bisa melihat pertolongan. Padang gurun di mana kita melihat hanya sesuatu yang panas yang membuat kita kelelahan. Tapi justru di tengah padang gurun itu Tuhan membuat mujizat. Tantangan mustahil seperti apa yang menanti di jalan Bapak dan Ibu. Keadaan yang tidak berpengharapan seperti apa yang sedang Bapak, Ibu, dan saya hadapi. Rintangan apa yang tidak dapat diatasi di depan kita. Bencana apa yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Arahkan telinga kita. Ya. Arahkan telinga kita untuk mendengar suara Allah. Banyak orang ketika dia terjebak di padang gurun kehidupannya, dia tidak mau membuka matanya untuk melihat tangan Tuhan yang ajaib. Telinganya ditutup untuk tidak mendengar pengharapan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, bencana yang menghadapi kita, ketakutan, kekhawatiran yang sekarang ini sedang mengelilingi setiap orang, setiap manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Seolah kita berada di padang gurun. Dan dengarlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bangun. Bangun dan buka matamu. Buka matamu dan bangun. Dua hal yang seringkali orang yang hopeless tidak mau melakukannya. Kita buka mata rohani kita untuk melihat bahwa Tuhan yang berkuasa itu, dia sanggup untuk mengirimkan air di tengah padang gurun hidup kita. Tuhan yang sama akan memberi kita kekuatan untuk bangun dan melakukan penerimaan apa yang dia berikan dalam hidup kita.
Mari kita bergerak. Bergerak untuk berkata, Tuhan, aku tidak sanggup tetapi Engkau sanggup. Ya. Lakukan sesuatu, mintalah suatu rencana dari Allah. Dan kemudian rencanakan itu dalam hidup Anda. Ya. Di tengah kesulitan yang seperti ini, apakah kita juga belajar untuk mengulurkan tangan kita bagi orang lain? Atau kita hanya melihat fokus pada kehidupan kita, pada persoalan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi yang sedang kita jalani, ketidakadanya pengharapan yang ada di hadapan kita? Kalau kita terus melihat persoalan itu dan kita berpusat pada diri kita, maka kita tidak akan bangun. Kita hanya mau mengasihani diri kita terus, ya. Kita terus mengasihani diri kita, dan kita berkata, saya juga sedang dalam kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita fokus pada kesulitan yang kita hadapi, ketika kita fokus pada persoalan yang sedang ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan bersukacita. Kita tidak akan bisa melihat air yang terpancar di padang gurun hidup kita. Pengharapan suara Tuhan yang berkata, jangan takut, karena aku akan menjadi perisaimu. Jangan takut, karena anak itu tidak akan mati. Jangan takut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar. Marilah kita berbagi. Marilah kita bangun. Jangan kita hanya melihat persoalan kita, tetapi kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Saudara, dalam situasi saat ini, banyak anak Tuhan mengeluh kepada saya, ya. Tetapi kemudian saya berkata, Bapak, Ibu, saat ini kalian masih bisa makan sehari 3 kali, masih, Bu. Masih bisa minum dengan layak, masih. Masih bisa tidur, masih. Jadi apa yang Anda ragukan dalam hidup Anda? Ya. Ketika saat ini saya makan, saya mensyukuri makanan itu karena saya berkata, Tuhan masih pelihara saya. Mungkin orang mengeluh karena sekarang dia tidak bisa berpariwisata ke luar negeri. Mungkin orang mengeluh karena dia tidak bisa jalan-jalan di mal dengan bebas. Tetapi itu hal-hal sekunder yang kita tidak harus melakukannya. Kalaupun kita tidak jalan-jalan, kita tidak mati. Ya. Ketika saya masih bisa minum air yang cukup bersih, saya mensyukuri itu pemeliharaan Tuhan. Dan ketika saya makan, ketika saya bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, saya berkata, karena ada suara yang berkata, jangan takut, aku perisaimu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang gumuli saat ini. Tetapi satu hal, kalau engkau berada di situasi Israel yang terjepit, itu sungguh-sungguh tidak ada pengharapan, yang ada ketakutan. Tapi Tuhan datang. Tuhan menangani ketakutan itu. Dia membelah laut Teberau itu. Dia memberikan jalan. Dia membuat jalan ketika tidak ada jalan. Dia melindungi Israel ketika tidak ada orang bisa menolong mereka. Dia berkata kepada Hagar,
Jangan takut. Jangan takut. Saya mengerti sebagai seorang ibu, mungkin saat itu Hagar berkata, impossible Tuhan. Anak ini sudah hampir tidak bernafas lagi. Kenapa Tuhan berkata, jangan takut? Aku takut Tuhan, aku takut kehilangan anak ini. Lalu Tuhan berkata apa? Jangan takut. Kemudian di tenaga yang terakhir yang Hagar punya, Tuhan berkata, bangun, bangun, gapailah anak itu, angkat anak itu, bangun. Apa artinya, Bapak Ibu? Seringkali kita tidak mengalami mujizat Tuhan karena ketika Tuhan mau kita bertindak, kita tidak bertindak. Ya. Ketika Tuhan berkata, ulurkan tanganmu bagi orang lain, tetapi kita tidak mau. Sehingga yang kita alami adalah kita tidak mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika akhir tahun lalu, ya, saya mengerti tahun ini adalah tahun terakhir saya bisa kontrak di tempat rehab itu, untuk rehab. Dan saya ada di satu titik di padang gurun di mana saya merasa bahwa hopeless. Karena untuk cari tempat yang bisa diizinkan oleh sekitar itu tidak gampang. Ya, saya bergumul dengan keuangan, saya bergumul dengan tempat, dengan izin sekeliling. Tapi kami harus pindah karena tempat itu sudah tidak layak lagi. Ya. Dan di satu titik di mana saya menyerah dan saya berkata, Tuhan tahu yang saya pikirkan adalah pasien yang hanya ditinggalkan oleh keluarganya. Bukan yang mereka punya keluarga. Mereka yang punya keluarga bisa dipindahkan ke rehab lain. Tapi bagaimana dengan yang ini? Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tahu motif saya. Ya. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat sesuatu yang di luar dugaanmu. Dan kemudian staf saya melihat satu tempat yang dulu saya pernah mau kontrak tapi orangnya tidak boleh. Karena dia mau pakai sendiri dan tempat itu bagus. Saya tidak memikirkan itu lagi, saudara. Karena saya sudah menyerah. Ya. Lalu staf saya berkata, Bu, itu tuh dikontrakin sekarang, Bu. Langsung saya telepon orang pemiliknya dan memang dia mau kontrakin. Kemudian terjadilah pembicaraan harga dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu, itu sesuatu yang Tuhan turun tangan. Yang dia katakan jangan khawatir. Dan itu yang terjadi. Ya. Sekarang rehab sudah pindah di tempat yang baru. Memang sedang renovasi. Tapi saya melihat tangan Tuhan. Perkataan Tuhan yang berkata jangan takut. Ya. Kenapa? Karena saya mendengar suaranya. Saya mendengar suaranya dan saya berkata, Tuhan, saya mau bangun. Saya bangkit. Saya mau menuju kepada pertolongan-Mu itu. Saudara, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Hagar. Saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, aku perisaimu. Jangan takut karena aku bisa membuat sumur di tengah-tengah padang gurun, di padang gurun yang tandus itu. Aku bisa menghidupkan anakmu yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa yang Bapak Ibu gumuli. Tapi kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini,
percayakanlah dirimu kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tetapi Tuhan yang tidak pernah terlalu awal juga untuk menolong kita. Tapi satu hal yang saya ingatkan, jangan mengatur Tuhan. Karena pasrahkan dirimu, serahkan dirimu untuk diatur oleh Dia. Apakah engkau datang seperti Israel yang sudah terjepit? Apakah engkau datang seperti Hagar dan Ismail yang sudah tidak punya pengharapan? Apakah engkau datang dengan 1001 macam kebutuhan yang mungkin manusia tidak bisa tolong engkau, tapi Tuhan adalah perisaimu. Dia adalah senjata yang melindungi engkau. Dia ada di dekatmu dan Dia akan menolong engkau. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Kalau engkau datang dengan tidak berpengharapan, ingatlah bahwa Tuhan adalah harapanmu. Kalau engkau datang dengan tidak ada jalan keluar, percayalah, Dia bisa membuka jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini bisa beribadah online, memuji mengagungkan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Ibu Tin Alow yang sudah melayani kami di dalam ibadah online. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati hambanya dengan kekuatan kesehatan bersama dengan seluruh keluarga, diberkati di dalam pelayanan dimanapun hambanya boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Ibu Lydia yang sudah memimpin di dalam puji-pujian dan juga vokal grup yang akan menyampaikan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, meskipun secara online, tapi kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan, kami bisa memuji mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat Ibu Lydia yang sudah melayani, pakai pelayanannya bersama dengan seluruh keluarga, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Ibu Tin Alow MDiv yang sudah menaburkan firman Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada hamba-Mu bersama dengan seluruh keluarga. Pakai pelayanan mereka menjadi berkat dimanapun hamba-Mu boleh melayani bersama dengan keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berterima kasih buat vokal grup yang melayani. Biarlah Tuhan mereka juga tetap semangat dan juga setia mengiring dan melayani Tuhan. Dan Tuhan memakai pelayanan mereka semua semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang di dalam masalah pergumulan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan mengatasi segala pergumulan di dalam kehidupan mereka. Yang berkekurangan, Tuhan juga yang akan memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Bapa, kami berdoa bagi keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, biarlah berkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu menantu kami, juga Tuhan yang memberkati mereka. Yang di dalam pendidikan bagi anak cucu, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati mereka dengan hikmat dan mereka boleh sukses di dalam pendidikan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum bisa beribadah dan masih beribadah secara online,
biarkan mereka juga tetap setia mendengarkan firman Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Sampai satu kali kami percaya keadaan bisa berubah karena pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kami tetap berdoa buat pemerintah kami baik di pusat maupun daerah. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh stafnya Tuhan. Tuhan yang akan menolong juga pada saat-saat ini pendistribusian vaksin corona kami serahkan di dalam tangan Tuhan supaya semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa kami bersama, satu kali biarlah pandemi ini akan berakhir, bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerti setiap kami, pergumulan kami, dan biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh, tetap mempunyai semangat di dalam kami, boleh mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami